Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Cayani dari STT Soteria. Pada sore hari ini saya akan men-sharingkan mengenai kemuliaan jabatan seorang imam menurut John Chrysostom. Maksud dari seorang imam ini yaitu seorang pastor. Di abad ke-21 yang serba cepat, banyak gereja yang pindah jauh dari terminologi keimamatan dan telah mengusulkan prinsip-prinsip lain yang tidak alkitabiah dalam menyeleksi calon imam atau pastor maupun pendeta sebagai kepala eksekutif sebuah perusahaan. Marvadon dan Eugene Peterson menggambarkan bahwa kegelisahan mereka dalam membaca deskripsi jemaat tentang apa yang diinginkan gereja pada seorang imam saat ini dengan hampir tidak ada kecuali mereka tidak menginginkan imam sama sekali, sebab mereka menginginkan manajer yang dapat mereka ikuti dalam kehidupan religius mereka. Gereja sekarang umumnya dilihat dari perspektif perusahaan. Model bisnis dengan fungsi sebagai manajer tampaknya lebih unggul daripada model alkitabiah dengan fungsi sakramental. Hal ini sesuai dengan perkataan John Frey bahwa konsep manajer dimasukkan ke dalam keimamatan yang terbukti adanya ketidakjelasan definisi tentang apa artinya menjadi seorang imam. Sakramen imamat disisihkan untuk kelompok tertentu dan bukan untuk semua orang. Hal ini merujuk pada Rasul Paulus yang menegaskan, dan tidak ada orang yang mengambil kehormatan ini untuk dirinya sendiri, tetapi dia yang dipanggil oleh Allah sama seperti Harun, yaitu di dalam Ibrani pasal 5 ayatnya keempat. Banyak bukti-bukti tentang ini, seperti imamat adalah panggilan, sesuatu untuk siapa seseorang itu dipanggil, untuk kemudian dipilih. Gereja dalam merekrut calon imam harusnya mengutamakan fungsi sakramental yang juga diimbangi dengan fungsi manajemen. Tolak ukur dalam merekrut calon imam yang menitik beratkan pada kemuliaan jabatan ini menjadi fokus dari keimamatan John Chrysostom dan bapak-bapak gereja yang lain. Sehingga kemuliaan jabatan harus menjadi perhatian daripada model seleksi kekinian yang lebih mengutamakan fungsi manajer pada bidang penilaian, struktur laporan psikologis, dan berbagai instrumen yang digunakan. Fungsi manajer dalam keimamatan itu sangat diperlukan, tetapi bukan yang utama. Panggilan imamat memiliki dua aspek, yakni aspek subjektif dan aspek objektif. Panggilan subjektif berarti sejumlah kualitas yang saleh. Keinginan untuk berdoa, pergi ke gereja, berpuasa, dan melakukan kegiatan keagamawian. Panggilan objektif berarti sejumlah kualitas dan keterampilan dalam berorganisasi maupun manajemen. Tujuan panggilan adalah memanggil gereja untuk misi imam yang memahkotai kekuatan jiwa dan mempersiapkannya untuk keimamatan. Dalam keimamatan, keduanya harus seimbang baik fungsi sakramental dan manajemen. Keseimbangan gereja dalam pelayanan karunia dan pelayanan organisasi menjadi keberhasilan keimamatan, yakni kondisi keberadaan akan pilar dan kekuatan kelangsungan gereja. Sekalipun pelayanan keimamatan ditabdiskan oleh institusi gereja dengan memenuhi kualifikasi fungsi manajemen, kemuliaan jabatan seorang imam di dalam fungsi sakramentalnya itu harus menjadi tolak ukur setiap gereja dalam pelayanan keimamatan ketika menyeleksi calon imam. Chrysostom dalam membahas tanggung jawab imam bagi jiwa, kawanannya, dan fungsi liturgi dan sakramentalnya, Chrysostom menemukan di dalamnya alasan untuk menganggap dia memiliki martabat yang luar biasa, kehormatan yang tinggi, dan bahkan karakter yang berbeda dari manusia. Berikut beberapa alasan yang diajukan oleh Chrysostom tentang kemuliaan jabatan seorang imam bagi gereja. Yang pertama adalah seorang imam memegang fungsi sakramental. Teologi patristik dan abad pertengahan memberikan alasan teologis untuk pandangan sakral imamat dengan menekankan konsep kuasa sakramental. Seorang imam secara resmi ditahbiskan dan ditugaskan oleh gereja dengan keseluruhan, sedemikian rupa dipercayakan kepadanya di tingkat tertinggi dari intensitas sakramental yang ada di dalamnya. Rahner melihat pelayanan adalah sakramental dan tugas pastoral adalah pelayanan yang berwibawa. Bahkan John Sasovkoy mengatakan bahwa tidak ada yang lebih menakjubkan dan lebih diberkati daripada pelayanan imam, sebab melalui imam Tuhan memberi makan kawanan dombanya yang percaya. Chrysostom dengan tegas mengatakan bahwa jabatan seorang imam adalah mulia. Seorang imam dipanggil untuk menjadi wakil Kristus. Kekuatan ini berasal dari karakter sakramental yang diberikan dalam tahbisannya.
Kuasa imamat ini dipandang sebagai sebuah kepemilikan permanen dari imam yang ditandai dengan tak terhapuskan dengan karakter imamat, yaitu sakramental. Jadi alasan fungsi sakramen yang diemban oleh seorang imam, maka ini yang membuat berbeda dengan yang lainnya. Seorang imam dipercayakan untuk menyembuhkan jiwa yang sakit dari kesusahan spiritual dan kelahiran yang datang melalui baptisan. Jika orang tua, yaitu seorang ibu, hanya melahirkan manusia ke dunia ini, tetapi seorang imam melahirkan manusia ke dalam kekekalan. Seorang imam telah menerima otoritas untuk menangani kenajisan rohani, menyelamatkan jiwa yang sakit, dan memiliki otoritas untuk mengampuni dosa dengan berdoa untuknya, mengurapinya dengan minyak di dalam nama Tuhan, dan doa dengan iman harus menyelamatkan orang sakit, dan Tuhan akan membangkitkan dia. Dan jika dia telah melakukan dosa, mereka akan diampuni oleh para imam ketika dia telah berdamai. Bukan penguasa dan raja, tetapi Tuhan sendiri ketika murkanya sering diprovokasi terhadap mereka. Ini disebut sakramen pengampunan, karena Tuhan memberikan pengampunan dan perdamaian kepada orang yang bertobat melalui absolusi sakramental imam. Jadi, Krisostom menegaskan bahwa seorang imam mampu menghadirkan Roh Kudus dalam Ekaristi, yang menjadi wakil Kristus sebagai pengantara antara manusia dengan Allah. Seperti Nabi Elia yang menghadirkan api jatuh dari surga saat pengorbanan. Begitu pula seorang imam bukan untuk menjatuhkan api surga, tetapi Roh Kudus. Seperti Kristus sebagai imam dan mediator yang unik, menawarkan dirinya tanpa celah kepada Bapa melalui kuasa Roh Kudus. Melalui misteri Ekaristi, Yesus Kristus menembus yang paling tersembunyi, melenyapkan dari sana semua jenis nafsu dan kelemahannya. Ekaristi merupakan peristiwa inti di dalam kehidupan gereja yang melaluinya orang percaya bisa mengambil bagian dari tubuh dan darah Kristus. Kemudian jabatan seorang imam penting. Mengapa? Karena seorang imam adalah pelayanan seperti malaikat. Pelayanan seorang imam adalah pelayanan seperti malaikat. Krisostom memaparkan dengan detail mengenai jabatan keimaman yang memang dilepaskan di bumi, tetapi jabatan itu berada di antara tata cara surgawi dan sangat alami untuk manusia, malaikat, atau kekuatan ciptaan lainnya, tetapi melembagakan panggilan ini. Seorang imam dipercayakan dengan hal-hal administrasi surgawi dan otoritas yang tidak diberikan Allah kepada malaikat. Yesus sendiri dalam Matius pasal 18 ayat yang ke-18 berkata, "Sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Mereka yang memerintah di bumi memiliki otoritas untuk mengikat hanya tubuh, sedangkan ikatan ini memegang jiwa dan menembus langit. Apa yang dilakukan para imam di bumi diratifikasi Allah. Allah telah memberi segala macam otoritas kepada imam. Dia berkata, "Siapapun dosa-dosa yang kamu ampuni, itu diampuni. Dan dosa apapun yang kamu simpan, itu dipertahankan." Yaitu dalam Yohanes pasal 20 ayat 23. Tidak ada otoritas yang lebih besar dari ini, dari panggilan manusia yang sementara masih tinggal dalam daging untuk mewakili pelayanan para malaikat. Jadi, para malaikat ini menaruh perhatian yang dalam pada semua pekerjaan Kristus. Ketika Kristus menghabiskan penderitaannya di bumi dan menyerahkan nyawanya untuk keselamatan manusia, ini dapat dilihat seberapa dalam perasaan para malaikat yang harus dicantumkan atas nama manusia. Dan dalam pekerjaan Injil, meskipun pekerjaan memberitakan Injil adalah tidak berkomitmen kepada malaikat, mereka memiliki peran penting dalam pekerjaan para imam. Misalnya, dalam kasus Kornelius dalam 1 Petrus pasal yang 10, Kornelius adalah seorang yang teliti, pria yang takut akan Tuhan. Tuhan menghormati doa dan sedekahnya, tetapi dia tidak mengenal Yesus dari Nazaret itu. Seorang malaikat dikirim untuk memindahkannya dan mengirim Rasul Kristus. Malaikat sebagai utusan atau pembawa pesan kemudian pergi kepada Petrus untuk mempersiapkan pikirannya untuk melanjutkan misi ini. Karena Kornelius adalah seorang bukan Yahudi, dengan cara terbuka seperti itu, pekerjaan itu terjadi mudah dicapai. Hal ini akan berbeda hasilnya jika malaikat tidak ambil bagian.
Dengan ini keberhasilan para imam berkali-kali karena bagian malaikat bertindak dalam mempersiapkan jalan. Juga rasul-rasul lain seperti Filipus yang membaptis seorang Ethiopia dengan bantuan malaikat dalam Kisah Rasul pasal yang ke-8. Dan seringkali tidak diragukan lagi, kegagalan imam dalam mencapai setiap kebaikan dalam pertobatan jiwa adalah karena fakta bahwa ia pergi dengan kekuatannya sendiri yang siap untuk mengambil kemuliaan pekerjaan untuk dirinya sendiri. Hal itu membuat malaikat berduka sehingga membuat imam tidak mendapat bantuan dari surga. Kemudian, kemuliaan jabatan seorang imam menurut John Chrysostom itu penting. Mengapa? Seorang imam harus berkarakter seperti Kristus. Chrysostom memberikan jawaban mengenai kasih sebagai yang utama dari berbagai kesalehan dan kesalehan dari karakter yang harus dimiliki oleh seorang imam. Chrysostom menjelaskan dengan detail mengenai apa yang Kristus minta kepada Petrus untuk membuktikan Petrus mengasihi Kristus. Dalam buku yang kedua, Chrysostom menjelaskan bahwa seorang imam harus memiliki kasih seperti Kristus. Chrysostom memberitahukan bahwa bukti cinta dari Rasul Petrus mengasihi Kristus adalah dengan mengembalakan domba-dombanya. Dalam Yohanes pasalnya ke-21 ayat ke-15. Kristus berkata, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Dan ketika dia mengakui bahwa dia mengasihinya, Tuhan menambahkan, "Jika kamu mengasihi aku, rawatlah domba-dombaku." Sang guru bertanya kepada murid, jika dia dicintai olehnya, bukan untuk belajar kebenaran, mengapa dia yang menembus hati manusia tetapi kemudian mengajarkan untuk pengawasan terhadap domba-dombanya ini? Ini adalah bukti betapa hebatnya pemberian Kristus kepada mereka yang memelihara kawanan dombanya yang ia beli. Bukan untuk uang atau hal semacam itu, tetapi oleh kematiannya sendiri ketika Kristus memberikan darahnya untuk tebusan kawanan dombanya. Karena itu, ketika Petrus itu berkata, "Engkau tahu Tuhan bahwa aku mengasihimu," dan memohon kepada yang terkasih dirinya sebagai saksi cintanya. Juru selamat tidak berhenti di situ tetapi melanjutkan untuk menggambarkan bukti kasih. Dia tidak ingin membuktikan betapa Petrus mencintainya, tetapi bagaimana ia mengasihi gerejanya sendiri. Dia ingin mengajar Petrus dan para imam untuk harus melimpahkan banyak semangat pada hal yang sama. Ini menunjukkan bahwa bukti kasih seorang imam kepada Allah adalah mengembalakan umatnya. Imam adalah seorang gembala yang harus meniru kebaikan dan berkarakter seperti Kristus. Bagi Chrysostom, imam harus menjadi teladan dan puncak kebajikan. Seorang imam harus berkarakter seperti Kristus, sebab dituntut lebih tinggi dibanding dengan yang lainnya. Penahbisan memberikan status baru dan atau permanen kepada imam, karakter yang membuatnya pada dasarnya berbeda dari kaum awam di dalam gereja. Chrysostom menegaskan mengenai imam yang ditahbiskan harus murni, sebab seorang imam dipercayakan tanggung jawab yang suci. Dalam mencapai kemurnian, seorang imam perlu melakukan pemurnian atau purifikasi oleh karya Kristus. Pemurnian yang dilakukan adalah memurnikan jiwa dengan proses dari gambar Allah menuju rupa Allah. Purifikasi meliputi seluruh tubuh, jiwa, dan roh manusia. Manusia batiniah dan manusia lahiriah yang akan mengalami pemurnian atau purifikasi. Latihan badani untuk manusia lahiriah dan latihan jiwani untuk manusia batiniah. Latihan jiwani harus menghasilkan latihan badani untuk mencapai teosis. Purifikasi yang dilakukan adalah latihan badani dan jiwani. Latihan badani untuk manusia lahiriah yang artinya mempersembahkan tubuh untuk menyerahkan segenap anggota tubuh kepada Allah dan menyalibkan kedagingan dan melakukan perbuatan-perbuatan baik yang puncaknya adalah kasih seperti iman, takut akan Allah, penguasaan diri, kesabaran, pengharapan, dispassion, dan kasih. Juga latihan jiwani untuk manusia batiniah yang membarukan hati atau akal budi dengan cara repentance atau pertobatan air mata, doa batin dalam keheningan atau hesychasm, sembahyang secara teratur 7 atau 3 kali sehari atau puasa, fasting, melatih tubuh dan menguasainya, askesis, berjaga-jaga senantiasa atau nepsis, sinergi dengan Kristus dan Roh Kudus,
mengikuti sakramen gereja seperti perjamuan kudus sehingga selalu menyatu dengan Kristus secara misteri. Jadi untuk mencapai karakter seperti Kristus, seorang imam harus memenuhi prasyarat. Yang pertama yaitu memurnikan diri sendiri, memurnikan dirinya dari kejahatan bagaimanapun hanyalah permulaan. Imam juga harus memiliki kebajikan sehingga siap untuk mengajar orang lain dalam kebajikan dan tidak hanya harus menghancurkan jejak kejahatan dari jiwanya, tetapi juga menorehkan yang lebih baik sehingga melampaui manusia lebih jauh dalam kebajikan daripada dia lebih unggul dari mereka dalam martabat. Kemudian seorang imam adalah pelayanan yang sulit. Pelayanan seorang imam adalah pelayanan yang sangat sulit. Kristus memberitahukan jika seorang gembala domba kehilangan dombanya, baik karena serigala atau serangan, perampok atau kecelakaan lain, itu hanya akan dipanggil untuk membayar kompensasi dari pemilik kawanan dan hukumannya hanya masalah uang. Namun seorang imam memiliki jiwa-jiwa manusia yang dipercayakan kepadanya. Kawanan domba Kristus yang rasional dikenakan hukuman atas kehilangan domba yang melampaui hal-hal materi dan risiko bukan uang, tetapi dari jiwanya sendiri. Seorang imam memiliki tantangan yang jauh lebih besar dan perjuangan yang sulit. Pertarungannya bukan dengan serigala atau kekuatannya dengan perampok atau untuk mempertimbangkan bagaimana ia bisa melindungi kawanan dari sampar. Rasul Paulus mengatakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Dalam Efesus yang pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Hal ini yang juga menunjukkan musuh berbicara dengan cara seperti ini. Ini adalah perbuatan daging yang nyata. Perbuatan daging telah nyata yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Hal itu adalah musuh-musuh yang persulit imam dalam menggembalakan jemaat yang akan menangkap seluruh kawanan domba. Mereka tidak meninggalkan gembala tanpa gangguan tetapi menyerangnya lebih berani. Kristus menjelaskan bahwa penggembalaan itu lebih sulit daripada menjadi seorang gembala domba, sebab seorang imam di gereja itu tidak bisa mengurung jemaat di dalam gereja saja. Jika seorang dokter ketika dia tidak bisa mendiagnosa penyakit kepada seorang pasiennya, maka pasiennya akan sekarat dan mati. Demikian juga dengan imam. Jika dia tidak bisa menjelaskan diagnosa kepada jemaatnya, maka jemaat akan sekarat. Seorang imam harus memiliki 1000 mata untuk melihat karakter umatnya dan memiliki tanggung jawab dombanya yang tersesat supaya ditarik kembali di dalam pertobatan. Imam adalah hamba Yesus Kristus sebagai pengurus misteri Allah. Jadi kesimpulannya adalah kemuliaan jabatan seorang imam dalam keimamatan menjadi pilar bagi pertumbuhan gereja. Sebab seorang imam memegang fungsi sakramental. Seorang imam adalah pelayanan seperti malaikat, seorang imam harus berkarakter seperti Kristus, dan seorang imam atau gembala adalah pelayanan yang sangat sulit. Seorang imam adalah sukarelawan, tapi menanggung tanggung jawab. Seorang imam memegang pelayanan pastoral yang merupakan suatu kehidupan yang membutuhkan panggilan khusus, karakter, dan berbagai kompetensi, melibatkan pikiran, hati, dan perbuatan yang penuh tanggung jawab. Oleh sebab itu, seorang imam perlu memurnikan dirinya dengan latihan badani dan latihan jiwani dalam berbagai aspek seperti emosi, pengetahuan, dan sosial, serta tentunya spiritual yang tertanam kuat di dalam Allah. Sebab melayani domba-domba Allah perlu kemurnian hati dan kasih seorang imam terhadap kawanannya. Pelayanan adalah sebuah kepercayaan dan anugerah dari Allah. Pelayanan seorang imam itu sangat sulit, sebab dalam melakukannya pasti ada risiko yang selalu menanti dari setiap perbuatan yang dilakukan manusia. Memberikan nasihat yang bermanfaat untuk mengobati luka, dosa setiap umat. Melalui pemberian nasihat yang tepat dan benar, pada akhirnya kasih
adalah hal utama yang menjadi kunci, yang menjadi pengikat segalanya dalam kehidupan pelayanan pastoral di gereja. Oleh sebab itu, gereja perlu mempertimbangkan dan menyeleksi calon imam yang sungguh-sungguh mengasihi Allah dengan merawat domba-dombanya. Terima kasih telah menonton, Tuhan Yesus memberkati.